siang Pak, perkenalkan nama saya Valeria Advienta Sinurai, semester 3 jurusan Sosiologi. Tugas mereview buku pertama, mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Bab 1, Pemahaman Masyarakat. Struktur Teori Sosiologi. Para ahli teori sosiologi memiliki ciri khas karena mereka mengungkapkan asumsi atau hipotesis mereka dengan sangat sistematis dan membahas secara komprehensif sejauh mana teori mereka menjelaskan kehidupan sosial. Definisi klasik dari sebuah teori pada dasarnya adalah definisi pengurangan. Ini dimulai dengan definisi dari beberapa konsep umum dan seringkali beberapa asumsi yang dinyatakan dengan jelas. Perspektif teoritis membagi dengan cukup jelas antara perspektif yang berkaitan dengan karakteristik skala besar dari struktur dan peran sosial atau makrososiologi dan mereka yang peduli dengan pertemuan orang-orang dan detail manusia, interaksi dan komunikasi atau mikrososiologi. Teori fungsionalisme dan konflik adalah dua pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik keseluruhan dari struktur sosial dan sifat umum dari institusi sosial. Argumen Hamas menekankan peran yang dimainkan oleh pilihan dan keputusan individu, tetapi keseluruhan pendekatannya didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku manusia memiliki sebab dan dengan demikian pada prinsipnya dapat dijelaskan sepenuhnya. Durkheim, Parson, dan Merton memperlakukan perilaku sebagai ultimatum yang dapat diprediksi. Sebuah fungsi dari teori pilihan rasional tertentu berbeda dengan teori pertukaran model yang agak kurang deterministik, di mana individu diberi nilai dan tujuan tetap diperlakukan sebagai prediktor Barber. Keseluruhan teori evolusi Marx pada akhirnya bersifat determinis. Apa yang ditekankan oleh para ahli teori konflik adalah sudut pandang individu dan kelompok yang bertujuan untuk mengamankan tujuan mereka. Fenomenologi juga menekankan nilai daripada kepentingan dalam argumennya bahwa orang mempercayai orang lain untuk berperilaku dalam cara tertentu, situasi tertentu, dan itu melihat kepercayaan yang mendasar seperti dasar perilaku manusia. Yang berikut metodologi. Hal penting ketiga di mana perspektif teori modern berbeda adalah dalam metode argumen dan penelitian mereka, khususnya apakah mereka yang mengajukan penilaian deduktif atau induktif. Hipotesis tersebut kemudian diuji pada dan data di ilmuwan yang sebenarnya menggunakan pendekatan induktif. Mulailah dengan mengamati, dengan membenarkan diri dalam data. Fungsionalisme teori konflik atau dengan pengujian masa Frankfurt dan teori pilihan rasional pada dasarnya adalah deduktif. Tujuan sosiologis penghormatan terakhir di mana perspektif utama dari teori sosiologi berbeda satu sama lain adalah dalam tujuan akhir mereka, khususnya apakah mereka bertujuan untuk memprediksi sesuatu atau menjelaskan atau bahkan memprediksi. Yang berikutnya, teori dan pemahaman, contoh pendidikan formal dan peran perempuan dalam masyarakat kontemporer. Pendidikan formal dan gender adalah dua aspek kehidupan dalam masyarakat industri modern yang dengannya kita semua memiliki pengalaman langsung dan mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak cara. Hal ini menjadikan keduanya area yang sangat baik untuk melihat seberapa baik teori sosiologis menerangi dunia kita sehari-hari. Dalam masyarakat modern, proporsi yang meningkatkan dari kehidupan masyarakat dan sebagian besar pendapatan nasional diberikan untuk pendidikan formal. Pada tahun 1991, misalnya proporsi penduduk di Amerika Serikat yang menjelaskan pendidikan menengah adalah 83% dibandingkan dengan 82% di Jerman, 78% di Kanada, 70% di Jepang, dan 65% di Inggris. Bab 2, Fungsionalisme. Akar intelektual pengaruh Emil Durkheim. Nenek moyang intelektual terpenting dari fungsionalisme modern adalah sosiolog Comte
Spencer, Bertolt Durkheim, dan di kemudian hari antropolog dan Malinowski. Comte Spencer dan Bertolt menekankan saling ketergantungan dari bagian-bagian sistem sosial. Durkheim menekankan integrasi atau solidaritas yang mengalami analisis Broad dan Malinowski tentang fungsi lembaga sosial. Auguste Comte, yang dikenal sebagai pendiri sosiologi, mendapatkan minatnya pada statistik atau keteraturan dan dinamika atau kemajuan dalam masyarakat dari penyelidikan umum atas dasar-dasar stabilitas sosial. Bagian 1, teori besar. Parsons menyelesaikan pekerjaan sarjananya di Amherst, di mana dia mengambil jurusan biologi. Seperti yang digambarkan dalam autobiografi intelektualnya, dia bertobat ke ilmu sosial di tahun pertamanya. Tetapi karena pergantian fakultas, dia kemudian tidak dapat mengejar minatnya secara rinci. Teori tindakan Parsons. Teori tindakan Parsons dimulai dengan seorang aktor yang bisa jadi satu orang atau kolektivitas. Tindakan berlangsung dalam suatu situasi yang meliputi sarana, fasilitas, alat atau sumber daya, dan kondisi atau hambatan yang muncul dalam mengejar tujuan. Poin penting untuk diingat tentang 4 kebutuhan Sisnes adalah bahwa Parsons menganggapnya sebagai persyaratan untuk keseimbangan sosial. Operasi mereka yang berkelanjutan setiap hari pada giliran dipastikan menurut teori Parsons oleh 2 mekanisme, sosial dan kontrol sosial. Selain itu, sosialisasi yang sukses seperti itu menghasilkan apa yang disebut Parsons sebagai pelengkap harapan. Menjelaskan analisis fungsional. Merton telah mencurahkan banyak perhatian pada apa yang disebutnya kodifikasi analisis fungsional dalam sosiologi. Fungsi manifest adalah konsekuensi yang diamati atau diharapkan orang. Fungsi laten adalah konsekuensi yang tidak dikenal maupun diharapkan. Parsons cenderung menekankan fungsi nyata dari perlakuan sosial. Merton memberi perhatian khusus pada fungsi laten dari berbagai hal dan peningkatan pemahaman tentang analisis fungsionalis masyarakat dapat membawa dengan mengungkapkannya. Perbedaan ini memaksa sosiologi untuk melampaui alasan individu memberi untuk tindakan mereka atau untuk keberadaan adat istiadat dan lembaga. Hal itu membuat mereka mencari konsekuensi sosial lain yang memungkinkan praktik-praktik ini bertambah dan menerangi cara kerja masyarakat. Teori perangkat Merton. Meskipun kontribusi Merton terhadap sosiologi sangat banyak, teorinya tentang penyimpangan yang telah dicetak ulang beberapa kali dalam berbagai bahasa adalah salah satu yang paling terkenal. Dalam mengembangkan teori deviasinya, Merton menggunakan faktor-faktor penjelas yang merupakan ciri khas dari analisis fungsional, yaitu tujuan budaya dan norma-norma yang dilembagakan. Bagian kedua, 2 tradisi. Teori konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat, dan itu semakin populer dan penting dengan yang lain yang dibahas. Dan ketidaksempatan di antara pendukungnya seringkali lebih pahit daripada yang mereka miliki dengan ahli teori yang menggunakan pendekatan ini. Namun, teori konflik dari semua jenis berbagai sejumlah asumsi dan prasangka penting. Fungsional seperti yang telah kita lihat, melihat masyarakat dan institusi sosial sebagai sistem di mana semua bagiannya bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Teori konflik tertarik pada persaingan di antara pekerjaan manajemen yang berbeda dan pada posisi masing-masing kelompok untuk melakukan dengan baik untuk dirinya sendiri. Yang berikut, akar intelektual, kekuasaan, posisi dan legitimasi
Marx dan Weber, unsur-unsur dasar teori konflik dikemukakan oleh dua sosiologi besar, Karl Marx dan Max Weber. Sebagian besar karya Weber memasukkan debat dengan analisis Marx dan Marxist, tetapi dalam kedua penulis ini menemukan dua perhatian yang sama. Pertama, dengan cara posisi sosial mereka lebih banyak atau lebih sedikit kekuasaan pada pemegang jabatan. Tanda yang membedakan dari analisis Marxist adalah bahwa ia mengidentifikasi faktor ekonomi sebagai penentu mendasar dari struktur dan perubahan sosial. Dalam analogi Salzpeter, mereka memainkan peran sebagai sabuk transmisi, melalui mana kekuatan sosial dan kepentingan kelompok yang diciptakan oleh tatanan ekonomi muncul ke dalam kehidupan sosial. Marx membedakan antara tiga aspek organisasi sosial. Yang pertama kekuatan produksi material atau metode aktual yang dengannya orang menghasilkan mata pencarian mereka. Yang kedua, hubungan produksi yang muncul dari mereka dan mencakup hubungan dan hak milik. Yang ketiga, hukum dan politik literal, superstruktur dan ide-ide atau kesadaran sosial. Terima kasih, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.